Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Siti Nadrah dari kelas 2A dengan NIM 20201610117 dari jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang epistemologi ilmu pendidikan dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Epistemologi ilmu pendidikan. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata epistem yang artinya pengetahuan, dan kata logos berarti teori, uraian, atau alasan. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan yang dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah theory of knowledge. Istilah epistemologi secara etimologis diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar, dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan filsafat pengetahuan. Secara terminologi, epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Nilai-nilai penting yang ada di dalam epistemologi. Yang pertama, epistemologi memberikan kepercayaan bahwa manusia mampu mencapai pengetahuan. Yang kedua, epistemologi memberikan manusia keyakinan yang kuat akan pandangan dunia dan ideologi yang dianutnya. Ketiga, setiap aliran pemikiran dapat dari penyimpulan pengetahuan, pemikiran juga yang berurusan dengan epistemologi. Yang keempat, epistemologi mengukuhkan kemampuan akal sehat serta nilai kebenaran dan kesahihan metodenya dalam mendapatkan pengetahuan yang benar. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, input, yang kedua, proses, yang ketiga, output, yang keempat, environmental, yang kelima, outcomes. Peserta didik merupakan salah satu komponen pendidikan yang penting, karena mereka adalah yang akan menerima pembelajaran dari pendidik dan juga akan mengimplementasikan pengajaran-pengajaran tersebut. Yang kedua, proses pendidikan merupakan kegiatan komponen pendidikan oleh pendidik yang terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan juga mengarah pada kedua hal, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaan. Komponen-komponen yang saling berkesinambungan dalam proses pendidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, sarana dan prasarana dalam pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam memudahkan penyampaian materi dan pelajaran. Yang keempat, proses pendidikan juga selalu dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, baik lingkungan itu menunjang maupun menghambat proses pencapaian tujuan pendidikan. Hubungan antara epistemologi dengan pendidikan merupakan untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab, serta memberikan suatu gambaran-gambaran umum mengenai kebenaran-kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Jadi, hubungan epistemologi dengan pendidikan adalah untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab, serta memberikan gambaran-gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Dalam epistemologi dikenal dengan dua aliran, yaitu rasionalisme, yang kedua empirisme. Epistemologi diperlukan dalam pendidikan, antara lain dalam hubungannya dengan penyusunan dasar kurikulum, pengetahuan apa yang harus diberikan kepada anak didik dan diajarkan di sekolah, dan bagaimana cara mereka untuk memperoleh pengetahuan dan cara untuk menyampaikannya. Semua itu merupakan epistemologinya pendidikan. Lahirnya KBK atau kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu usaha baik dari pemerintah
untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, baik segi kognitif, afektif, dan psikomotor, di mana pendidikan yang sebelumnya lebih mengarahkan siswa pada aspek kognitif saja. Jika ditinjau dari fungsinya, objek ilmu pendidikan dibedakan menjadi dua hal, yaitu yang pertama, objek material epistemologi adalah pengetahuan, dan yang kedua merupakan objek formal epistemologi adalah hakikat dari pengetahuan tersebut. Aspek epistemologi merupakan aspek yang membahas tentang pengetahuan filsafat. Landasan epistemologi ilmu disebut dengan metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapat melalui metode ilmiah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan bisa disebut dengan ilmu tercantum di dalam metode ilmiah. Dengan demikian, metode ilmiah merupakan penentu layak atau tidaknya pengetahuan menjadi suatu ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.